Yo, what up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maba'at, apa kabar teman-teman sekalian yang ada di Instagram semuanya? Halo. Hello people, saya udah lama banget gak nge-live di Instagram. Seringnya sih di TikTok dan di platform-platform yang lain. Apa kabar? Hai. Sekarang sudah semester berapa? Saya sekarang udah semester 5. Oh ya, by the way, saya berharap banget kepada teman-teman sekalian, jangan lupa nanti tanggal 26 segera daftarkan diri teman-teman sekalian di story WhatsApp saya, di story Instagram saya. Kita nanti bakalan bikin acara ya, bersama Habib Ali Al-Kaf, bersama Gus Ebit, bersama Lora Ismail Al-Askhali. Kita bakalan bahas banyak banget hal di sana. Oke? Gak ada suaranya? Boleh? Ada ya. Kayaknya gorden dan jendela kamarnya gak dibuka. Baru ditutup Habibana. Ini dari tadi dibuka, tapi baru ditutup. Itu acaranya kenapa private? Agar lebih masuk. Karena selama ini kan saya sering bikin acara-acara tapi sifatnya gak private, terbuka untuk umum. Dan ya udah, orang gak membawa kesan-kesan. Saya mau bikin acara yang itu sekiranya membawa kesan dan pesan nanti ya. Gordennya masing-masing bergelombang berapa? Gorden saya gak ada gelombang. Sen, halo Anggun. Kenapa Ucan gak ngajak-ngajak tanggal 26? Sudah ngajak Habib. Ana sudah ngajak Habib. Jadi waktu itu semuanya awalnya kan dadakan. Tiba-tiba Habib Ali nge-WA saya, Husain, ayo kita bikin acara di Surabaya. Oke, selesai. Habis itu saya cuma ngumumin sekilas doang. Tiba-tiba ada yang komentar mau ikut, Gus Ebit mau ikut, ya saya masukin di poster. Ra Ismail mau ikut, akhirnya saya juga masukin di poster. Nah, Habib Ahmad juga mau diajak, ternyata Habib Ahmad tabrakan sama agenda yang lain. Harusnya Habib Ahmad juga hadir gitu. Sholat belum? Sudahlah, tadi sebelum ngampus tuh wajib banget sholat itu. Husain, apa nih? Hal yang paling Husain, jadi nanya. Hal yang paling Husain suka dari kebiasaan Husain apa ya? Yang paling saya banggakan dari sikap saya? Gak ada sih, saya ini gak sebaik kalian. Ada. Saya tuh paling gak suka ikut-ikutan sama kehidupan orang lain. Itu adalah hal yang paling saya banggakan. Makanya saya tuh paling gak suka sama orang yang terlalu ikut campur terhadap urusan kehidupan orang lain, termasuk kehidupan saya. Saya itu kalau misal jalan di satu tempat, terus ada rumah orang, kebetulan pintunya kebuka, saya tuh selalu malingin wajah saya. Saya pasti itu kebiasaan saya sejak kecil. Setiap kali ada pintu kebuka nih ya, di pinggir jalan, saya selalu malingin wajah saya. Saya gak sengaja melihat kejadian-kejadian yang ada di dalam. Atau teman saya lagi buka HP, lagi ngobrol sama saya nih ya, dia lagi ada di kanan saya, terus tiba-tiba HP dia kebuka, seret gitu. Saya pasti akan malingin wajah saya. Gak mau saya ngelihat sesuatu yang ada di HP dia, karena saya sendiri gak suka ketika saya lagi buka HP terus tiba-tiba dilihat HP saya. Atau ikut campur urusan apa-apa yang dipakai sama orang lain. Contoh, ada kawan saya rambutnya ini kebetulan gak bagus gitu. Kalau saya deket banget sama dia, saya bakalan nanya, woi,
kayaknya rambut kamu keren banget nih gitu. Tapi kalau misal saya gak dekat, saya gak bakalan komentar pakaian dia, gak bakalan komentar baju dia, gaya rambut dia, saya gak bakalan komentar. Saya bakalan fokus sama apa yang saya pakai, dan ya udah, dia mau pakai apapun ya udah terserah dia. Selama dia nyaman dengan itu, tidak bertentangan dengan syariat, let's go. Kenapa harus dibikin problem? Nah, that's why saya itu selalu sensitif ketika ada orang-orang yang terkadang mengomentari sesuatu yang gak harus dikomentarin. Gitu. Kayak gini. Apa ya? Ya, hal-hal sebagainya. Ada beberapa yang terlintas di otak saya, cuman males nyampeinnya. Apa nih? Wait ya, saya dapat WhatsApp. Ya, dan begitulah. Kok live pas hujan? Enggak hujan. Kamu di daerah mana ini? Hukum sedekah dengan niat untuk orang tua non muslim. Gak bisa kak. Jadi maybe itu adalah hal yang paling bisa saya banggakan sih. Perasaan, sifat tidak terlalu ikut campur dengan apa-apa yang itu selama tidak bertentangan syariat ya. Kalau misal bertentangan syariat, biasanya saya komentar dulu dengan catatan gak pernah maksa. Ada banyak kawan-kawan saya yang ngelakuin hal kayak gitu, saya tegur. Tapi kalau misalnya dia gak mau, ya sudah. Menurut kalian, hal yang paling penting atau basic attitude yang harus dimiliki oleh seseorang itu apa? Maybe kita bisa bertukar informasi ini, daripada dari kalian sibuk minta notis tiba-tiba, atau komen-komen halu yang gak akan pernah saya notice. Mendingan kita diskusi. Kalau kalian ngajak saya diskusi, ngajak kita bertukar pikiran, saya pasti kalau misal itu sangat indah untuk ditanggepin, saya pasti bakalan tanggepin. Tapi kalau misal di sini gitu dulu. Ucapan dan sikap itu basic banget. Enggak, saya mau yang lebih spesifik. Itu kan terlalu kurang mendetail ya, terlalu umum. Kasih tahu tentang basic manner. Ya Allah, Habib ini harusnya lebih paham daripada saya tentang basic manner. Aduh. Menghargai orang lain itu terlalu luas. Saya mau yang lebih detail. Contoh, sebagaimana saya sebutkan tadi itu, tidak terlalu ikut campur terhadap urusan orang lain. Nah, itu kan spesifik banget ya, detail ya. Tolong, maaf, terima kasih, Chen. Simple tapi susah. Right. Bener banget. Kata saya kadang kurang suka dengan kata maaf. Tergantung situasi. Saya kadang lebih suka dengan kata terima kasih. Jadi ada kalanya dimana orang itu harus tahu kapan harus berterima kasih, kapan dia harus tahu kapan meminta maaf. Kadang saya emang suka dan senang mendengar orang lain itu minta maaf, walaupun saya gak pernah ngarep. Tapi di satu sisi, saya lebih mengapresiasi ketika dia justru lebih berterima kasih daripada hanya sekedar meminta maaf. Karena meminta maaf berarti yang dia lihat adalah sekedar kesalahan. Sedangkan perjuangan saya misal untuk nunggu, perjuangan saya untuk ngelakuin hal-hal yang A, B, C, itu kurang diapresiasi. Saya bukan minta apresiasi, tapi ini hubungan sesama manusia itu butuh hal-hal kayak gini tuh basic banget. Ngerti ya? Hal kayak gini tuh, ini ada yang jawab juga, menjaga rahasia. Ini penting banget. Menjaga rahasia itu penting banget. Di zaman sekarang kita hidup di zaman dimana rahasia itu dianggap
hal yang biasa aja. Ya sudah. Rahasiamu adalah rahasiaku dengan suamiku. Pernah lihat konten TikTok yang kayak gitu? Rahasiamu adalah rahasiaku dengan bestiku. Pernah dengar konten TikTok yang kayak gitu? Wallahiladzim, orang kayak gini tuh jangan pernah jadikan teman. Ya, jangankan sahabat, teman jangan pernah jadi ini. Orang-orang yang punya attitude suka bongkar-bongkar rahasia di hadapan orang lain, itu jangan pernah ditemenin. Jangan pernah ditemenin. Karena kadang kita itu ketika berteman, ketika bercerita, ada satu atau dua rahasia. Minimal di satu tongkrongan kita akan menyebutkan satu atau dua rahasia. Entah sengaja maupun gak sengaja. Entah kita niat untuk menceritakan itu atau tidak. Anda bisa jamin ketika Anda berteman dengan orang-orang yang menyebarkan rahasia, ya, Anda gak bakal menyebarkan rahasia Anda sendiri satu atau dua cerita. Penting itu, menjaga rahasia itu penting banget tuh. Iya loh, iya, benar-benar. Dan biasanya orang-orang yang suka ngejar rahasia, nyebarin rahasia, itu adalah orang yang paling sering dijauhi sama tongkrongan. Kita lagi cerita-cerita nih ya, cerita tentang hal-hal yang mendalam gitu. Terus tiba-tiba ada yang datang, kita ubah topik. Terus ketika dia tahu kita tiba-tiba ngerubahin topik, dia daripada sibuk berkaca kenapa orang-orang semua ngubah topik, dia malah nyalah-nyalahin orang-orang yang tiba-tiba ngubah topik. Jadi sibuk nyalahin orang tanpa belajar untuk mengevaluasi dirinya. Ya, gitulah. Boleh rekam? Boleh sih. Sama aja kayak ngumbar aib. Ya itu gosipin teman padahal tiap hari ketemu ya. Meminta izin. Maybe benar ya. Gak spontan bicara soal kekurangan orang di depan orang tersebut. Maksudnya? Tidak menanyakan hal privasi kecuali mereka inisiatif menceritakannya sendiri. Itu benar sih. Itu benar sih. Tapi tentunya sifatnya subjektif. Kenapa sih bilang subjektif? Antar orang per orang itu beda ya. Kadang bagi saya pantas untuk menanyakan hal-hal sifatnya privasi karena kedekatan kami berdua. Tapi tidak pantas ditanyakan kepada orang lain. Contoh, saya baru banget nih ya ketemu. Terus tiba-tiba saya terlalu umum. Gimana ya yang sifatnya bisa diterima? Saya mau cari contoh itu bisa diterima sama semua kalangan. Teman-teman bisa nalar sendirilah. Jadi kadang hubungan pertemanan kita yang begitu dekatnya sehingga hal-hal yang sifatnya tetap privasi tetap ada, tapi ada hal yang sebenarnya itu gak privasi amat untuk teman dekat, tapi sangat privasi untuk orang jauh. Itu. Jangan ikut ke Singapura ke Oktober. Saya sibuk kuliah. Ngapain ke Singapura juga? Saya masih kuliah lah. Motivasi masuk kuliah siang-siang. Motivasinya adalah ya sudah. Apa ya? Saya juga bingung motivasi saya hajar kuliah itu apa. Ya, mendapat ilmu basic. Kita jawab dengan jawaban yang basic. Begitu sulit lupakan Rayhan Habib. Bang Umar. Gak menghargai orang yang menghargai kita, entah itu lebih muda atau lebih tua dari kita atau boleh aja. Ya enggak lah. Privasi itu hal utama. Benar sekali. Makanya ketika kalian lagi buka HP orang, saya pernah masuk ke kamar kakak saya.
Dan saya sebelum masuk ke kamar kakak saya selalu menjawab dengan pertanyaan yang selalu sama. Di dalam gak ada rahasia-rahasia. Kakak saya yang begitu dekat gitu kayak. Bahkan saya telanjang pun, sejak kecil masih telanjang pun kakak saya udah tahu bentuk badan saya kan sejak kecil. Ya kalau sekarang ya enggak. Ya, saking intensnya kami berdua. Bahkan saya juga jamin gitu. Secara umum antara kami itu udah gak ada rahasia. Tapi saya setiap kali masuk ke kamar kakak saya selalu nanya dengan pertanyaan yang kayak tadi. Di dalam ada rahasia nggak? Di dalam gak ada apa-apa kan? Di dalam gak ada ini kan? Itu penting banget. Orang yang suka ngatur-ngatur kehidupan orang lain, orang yang suka kepo sama kehidupan orang lain, saya jamin dia gak bakalan sukses. Ngatur rambut orang lain, ngatur pakaian orang lain, ngatur apapun yang ada pada diri orang lain, gak bakalan sukses orang kayak gitu. Karena dia tuh lupa berkaca pada dirinya sendiri. By the way, sukses itu tolak ukurnya gak cuma duit ya. Ada orang sukses ala-ala Nikita Mirzani. Ya, banyak duit, tapi gak punya attitude. Sibuk ngurusin orang lain. Bukan kenapa nyebutin nama? Bodoh amat. Orang kayak Nikita ini udah gak punya akhlak orang kayak gitu. Kenapa lebih milih jadi kupu-kupu? Ya karena jadi kupu-kupu atau tidak itu pilihan ya. Tergantung dari kemampuan masing-masing. Saya gak bisa jamin saya akan aktif kalau misal saya masuk organisasi sekolah. Jadi saya lebih fokus ke apa-apa yang saya miliki sekarang, ke kesibukan yang saya punya sekarang. Gak boleh julid. Pernah lihat video saya yang ngebahas tentang siapa saja yang bisa diribahin gak? Kalau nasihat gak apa-apa kan? Nasihat gak masalah sih. Siapa yang larang nasihat? Jadi gak jualan di TikTok. Saya pengen jualan di TikTok. Penasaran banget saya rasanya jualan di TikTok tuh. Nanti ya. Enggak pernah lah. Saya sering bahas tentang siapa-siapa yang terkadang justru mengribahinya itu dianjurkan. Ngerti kan? Kenapa mengribahinya justru dianjurkan? Agar ngasih aware ke orang-orang lain bahwasanya orang-orang seperti ini tuh tidak pantas untuk ditiru. Tapi kan ngomongin orang. Ya emang ngomongin orang. Makanya agama itu gak sempit yang teman-teman kira. Contoh, secara umum berbohong itu dilarang. Tapi ada masa-masa atau kondisi bohong justru dianjurkan. Seperti riba. Riba ini secara umum haram. Tapi ada beberapa kondisi justru wajib berriba. Kamu jadi saksi persidangan. Terus kamu dengan alasan ketika ditanyai oleh hakim, maaf Pak Hakim, riba gak boleh Pak Hakim, saya gak boleh ngejelek-jelekin dia. Tapi kan boleh, hari ini kamu wajib untuk memberikan saksi. Tidak Pak Hakim, haram ngomongin orang lain. Gak bisa. Jadi ada yang namanya pengecualian di dalam agama. Ada beberapa kondisi di mana kita itu, contoh, ada orang yang bikin fitnah di dalam agama. Dia tiba-tiba ngatain, atau gak usah ngatain orang lain, tiba-tiba ngebahas tentang hukum yang hukum itu di luar daripada pengetahuannya, atau sebenarnya masuk di dalam pengetahuannya, tapi apa yang dia statementkan itu menyesatkan. Dan dia ngomongin itu di depan umum. Ya boleh saya kritik dia di depan umum, untuk mencegah orang lain percaya terhadap apa yang dia ucapkan. Gitu. Ya tentunya dengan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang itu bisa
tidak menimbulkan fitnah yang lebih. Kalau misal Anda mencegah orang lain, tapi justru cara Anda mencegah itu justru menimbulkan fitnah yang lebih, di situ ada problem. Sebagaimana yang seringkali disebutkan oleh para ulama, ada banyak orang-orang yang berusaha membela agama, tapi justru karena cara dia membela agama itu tidak baik, justru fitnah yang dia timbulkan itu lebih besar bahayanya daripada apa yang berusaha ia bela. Itu. Mirip Una. Apa Anda kok bisa mirip Una tuh? Bolehkah bunuh diri karena rindu Tuhan? Anda ini pertanyaannya serius apa bercanda? Astagfirullah. Kalau Anda memang merindukan Tuhan, lakukan apapun yang yang Tuhan itu perintahkan, jauhi apapun yang Tuhan larang. Itu adalah wujud cinta Anda kepada Tuhan. Anda mengaku cinta kepada Tuhan, tapi Anda sendiri justru melaksanakan apa yang Tuhan larang. Itu kan nyeleneh. Siap, saya mau membuat kopi ini karena menunggu itu melelahkan. Hah? Kenapa Habib? Habib komen siapa ini? Kak, gimana komentar tentang lagu Begitu Sulit Lupakan Rayhan? Kak Taufik, itu lagu tuh saya sebenarnya nggak mau nyanyi ya. Saya sebenarnya nggak mau nyanyi. Cuman kemarin tiba-tiba lewat di FYP gitu, video saya yang lagi nyanyi itu rame. Itu beneran spontan, nggak sengaja. Saya nge-live, terus tiba-tiba nyanyi itu. Spontan banget. Habis nyanyi itu saya kesel, kenapa saya nyanyi ini? Apalagi Rayhan baik. Husein, nanti acaranya itu terbuka untuk umum kan? Terbuka untuk umum. Jadi insya Allah acaranya hari Senin besok. Kan cepetan daftar kalian tuh. Sebelum, masih kurang 4 hari sih. Itu terbuka untuk umum, untuk ikhwan dan akhwat. Tapi nanti bakalan tetap dipisah antara laki-laki dan perempuan. Oke? Jadi jangan lupa hadir. Oke? Acaranya itu di Fave Hotel Surabaya. Tulisannya Fave Hotel Surabaya. Insyaallah teman-teman hadir ya. Saya sangat mengharapkan kehadiran teman-teman sekalian. Husein bukan baik lagi tapi terbaik. Tidak Habibana. Aduh, Habib Ahmad ini emang sayangnya jauh. Ya segeralah, intinya buat teman-teman yang di Surabaya dan sekitarnya, saya sangat berharap. Jangan boleh kayak berdoa biar wajah ganteng. Boleh banget, kenapa gak boleh? Justru sebagian para ulama itu jangankan untuk hal-hal yang kayak gitu ya, garam yang ada di dapurnya pun mereka berdoa. Kejauhan Kak kalau di Surabaya. Yang dari Malang ayo samaan. Tuh diajak Bang Tatas yang dari Malang. Ada yang ngejak Bang Tatas. Padahal aku udah nungguin Ojan di gerbang utama UIN saya. Ngapain nunggu saya di sana? One Piece, right? Say hi to Dinda. Ayo hadir semua tanggal 26. Ayolah, hadirlah. Ayolah, saya sangat
mengharapkan kehadiran teman-teman sekalian. Kita bakalan berinteraksi banyak. Soalnya itu acaranya private banget, jadi kita bakalan lebih eksklusif. Dan saya pernah mimpiin kamu. Saya selalu nemuin orang yang ketemu dengan saya selalu membahas tentang mimpi Husain, aku pernah mimpiin kamu. Jadi saya juga lupa pernah dimimpiin berapa orang ini. Cuma rata-rata mimpinya baik-baik sih, alhamdulillah. Jangan daftar kemana aku? Di story saya kan saya udah kasih linknya. Di posternya kan udah ada linknya kan. Di posternya saya udah masukin link kan. Ada di bawah link pendaftaran. Kalau misal teman-teman malas langsung kunjungi Telegram saya. Kalau gak mau ke Telegram, di story saya. Di story saya udah masukin tuh link untuk pendaftarannya. Suaranya kecil banget. Saya tolong solusinya kalau ada yang DM saya untuk jodohin ke antum. Blok Habib. Blok Bib. Aduh. Blok KJB. Kalau saya semangat aku. Iya, Kak Heliofilia. Terima kasih. Ada abahnya Kak Husain, kenapa gak jadi kepang? Ya, saya kan di Surabaya. Kalau abi saya hadir. Gabut jajan sekarang. Gabut. Apa sih goda-goda ini? Kalau orang-orang gombal ke saya, jangan pernah mikir saya bakalan blushing itu tiba-tiba salting. No. Ya ada tuh. Kadang justru saya lebih bisa salting dengan hal-hal yang bikin. Tapi saya jarang sih salting sama cewek tuh. No. Kalau perkara digoda-goda, basi itu. Dengar tuh Kak Ucenci. Saya pernah dengar kalau sholat gak boleh bawa HP, apa benar? Boleh. Cuman kalau misal HP itu ternyata akan membuat teman-teman gak fokus dalam sholatnya, ya jangan dibawa. Itu aja mungkin. Kalau misal teman-teman pernah dengar ceramah pelarangan, ya kita husnudzon maksud daripada kiai ini gitu. Tapi kalau misal kiai ini tiba-tiba mengharamkan atau tiba-tiba berfokus pada bahwasanya sholat itu tidak akan sah karena bawa HP, ya saya yakin teman-teman aja yang salah paham. Jen, alisnya hitam sebelah. Alis saya sejak kecil, iya. Di sini tuh ada gininya, kayak ke atas. Sejak kecil ini. Tapi saya suka sih bentukannya nih. Ujian kamu tidak tidur? Ya, harusnya tidur ya. Tidurlah 30 menit. Nanti matkul kedua ada. Ya saya jangan bahas jamnya, nanti aja. Ya nanti matikan dulu live-nya.
100% gabut. Iyalah, gabut. Nanti hari Senin jam berapa? Di posternya saya udah tulis tuh jamnya tuh. Jam 18 sampai selesai. Intinya saya sangat berharap nanti jangan lupa ya teman-teman yang di Surabaya. Kang Ismail pamannya Kak Ujan. Ya iya, tapi semua orang punya kesibukan masing-masing. Jangan perkara undangan dibikin ribut. Di sana jam berapa kok? Cepet banget mau tidur. Jam 13. By the way, alhamdulillah akhir-akhir ini jam tidur saya mulai membaik. Alhamdulillah. Udah berapa hari ini? Udah 2 minggu mungkin. 2 minggu saya itu sudah gak pernah tidur di atas jam 11. Mentok-mentok tuh 10 lewat. Itu adalah prestasi bagi saya. Prestasi banget. Dulu tuh kadang semalam benar-benar gak tidur. Efeknya itu gak baik. Kalau siang-siang itu gak baik. Siang-siang itu saya juga jarang ngantuk ya. Semalam gak tidur nih ya. Terus tidur anggap aja sejam 2 jam. Siangnya gak ngantuk, tapi mabok. Badan tuh gak fit, badan tuh lelah, tapi gak ngantuk. Dibilang suruh tidur ya gak bisa tidur. Jadi saya kan capek dengan gaya hidup yang kayak gini terus ya. Saya nontonin gitu video-video orang luar, orang-orang barat gimana sleep hacks. Terus gimana cara mengatur pola tidur dengan baik. Ya, dan alhamdulillah bisa. Jadi caranya itu dikurangin terus-terusan 3 pakai konsep 30 menit dikurangi. Misal ada orang tidurnya jam 5 pagi gitu ya. Ya jangan jam 5 lah. Anggap aja habis selesai sholat subuh dia baru tidur. Ya dikurangin gitu 30 menit sebelumnya. Keesokan harinya kurangi lagi 30 menit, 30 menit, 30 menit, 30 menit, 30 menit sampai kalian bakalan terbiasa di waktu yang teman-teman tentukan. Okay, thank you so much. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, brother sister sekalian. Thank you so much. Assalamualaikum. Mana nih? Habib Ahmad masih ada sampai sekarang. Permisi saya Habib, saya mau menyelesaikan live ini dulu. Thank you. Intinya jangan lupa teman-teman segera daftarkan diri teman-teman sekalian. Link ada di Instagram, di story saya. Oke? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Saya mau pamit. Dadah. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah. Jangan lupa aktifin notifikasinya.